adiktif ini biasa disebut dengan nafza atau narkotika, psikoaktif, dan zat adiktif. Ada macam-macam dari nafza. Yang pertama yaitu heroin. Biasanya itu bentuk tubuhnya umumnya disuntik. Lalu ada sabu-sabu berupa bubuk kristal dihisap dengan bong. Lalu ada ekstasi, yaitu pil ditelan, biasanya di diskotik atau klub-klub malam. Lalu ada ganja atau daun kering, biasanya dilinting, dihisap. Lalu ada kokain, yaitu putih, biasanya disuntik dalam tunggal atau campur. Lalu ada benzodiazepin, itu berupa pil penenang yang ditelan. Lalu ada pil koplo, yaitu berbagai jenis pil tanpa tujuan medis jelas, contohnya Arten, Antimo, Samadril, dan Dextro. Nah, dalam Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 itu narkotika digolongkan dalam 3 golongan. Yaitu golongan pertama yaitu ada golongan 1, biasanya hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi. Contohnya yaitu ada opium, kokain, dan ganja. Yang kedua, ada golongan kedua, biasanya itu untuk pengetahuan dan terapi. Biasanya contohnya morfin dan petidin. Nah, yang ketiga itu yaitu biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya itu kodein. Lalu pada Undang-Undang tentang Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 dibagi dalam 4 golongan. Golongan pertama yaitu halusinogen, yaitu psikotropika yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, biasanya tidak untuk terapi. Contohnya yaitu MDMA atau ekstasi, metamfetamin atau sabu. Lalu golongan kedua yaitu stimulansi, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan, dapat untuk terapi, untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya itu metilfenidat atau Ritalin. Lalu yang ketiga ada golongan ketiga atau sedaktif, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya fenobarbital. Lalu ada golongan keempat yaitu ansietas atau psikotropika yang berhubungan dengan pengobatan dan luas digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya itu diazepam dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam faktor penyebab dari seseorang kecanduan itu ada dari individu itu sendiri, lingkungan, maupun mudahnya didapat tersedianya zat psikoaktif itu sendiri. Ya, nah dari faktor individu dapat berupa seseorang itu ingin tahu dan ingin mencoba, lalu tidak bisa menolak ajakan temannya, lalu memiliki low self esteem atau self esteem yang rendah, kemudian low self confidence atau kepercayaan diri yang rendah, lalu sikap memberontak terhadap peraturan, terus identitas diri yang kabur atau belum jelas, masih masa pencarian jati diri, kemudian ada mengalami depresi atau cemas. Lalu karena seorang itu menganggap mencoba narkotika atau zat psikoaktif itu merupakan lambang keperkasaan. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu komunikasi dengan orang tua yang kurang efektif, kemudian orang tua yang dominan atau otoriter dalam mendidik anaknya, kemudian ada teman sekelompok atau sebaya yang juga pengguna, kemudian ada lingkungan sekolah yang kurang tertib, dan ada fasilitas sekolah yang minim. Nah, faktor yang terakhir juga yaitu faktor tersedianya zat psikoaktif, yaitu mudah mendapatkan illicit drug itu sendiri. Nah, ada tanda-tanda seseorang itu dugaan memakai zat. Yang pertama yaitu tingkah laku ganjil, atau misalnya kontak mata menghilang tiba-tiba atau tidak fokus kontak matanya. Kemudian ada sifat egosentris, kemudian tidak mampu
atau konsentrasi prestasi belajar yang menurun. Lalu mood berubah dengan cepat atau mood swing. Terus ada juga sering izin, datang terlambat, pulang lebih cepat. Kemudian terlambat mengumpulkan tugas, kualitas diri lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya dia punya. Lalu barang pribadi hilang dengan penjelasan yang kurang masuk akal dan mengabaikan tanggung jawab. Nah, ada pula terminologi. Yang pertama adalah habituasi atau keadaan bergantung pada suatu zat tanpa gejala dan tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika itu zat yang dihentikan. Kemudian ada adiksi atau keadaan ketika penggunaan zat tertentu secara teratur, sering, dan cukup banyak dihentikan atau dikurangi bila mengalami gejala fisik maupun mental. Kemudian ada ketergantungan fisik, ketergantungan psikis, keadaan ketika pengguna zat berhenti mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat meskipun tidak mengalami gejala fisik. Kemudian ada ketergantungan fisik yaitu jika mengurangi atau menghentikan penggunaan zat maka mengalami gejala putus zat, juga ditandai dengan adanya toleransi. Nah, toleransi itu yaitu suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek seperti semula diperlukan jumlah atau dosis yang semakin lama semakin banyak. Kemudian ada berupa alkohol. Alkohol ini telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya di bagian upacara di Babilonia, Yunani, Roma. Digunakan untuk kesenangan, nutrisi, dan obat, awalnya berupa bir dan wine. Nah, kemudian alkohol ini yaitu minuman dengan nama kimiawi etil alkohol atau etanol. Terus lazim disebut minuman keras, contohnya seperti bir, whisky, vodka, brandy, cognac, anggur. Nah, kalau minuman tradisionalnya seperti brem, ciu, tuak, arak, dan lain-lain. Nah, dalam peraturan Kemenkes nomor 86 Menkes per 4/77 menggolongkan minuman beralkohol menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan A, kadar etanol antara 1-5%, yaitu seperti bir dan sandy. Lalu yang kedua golongan B, yaitu kadar etanol 5-20%, yaitu anggur. Golongan C yaitu kadar etanolnya 20-55% seperti whisky, brandy, dan lain-lain. Nah, putus alkohol atau kriteria diagnostik menurut DSM-5, penghentian atau pengurangan penggunaan alkohol yang berat dan lama. 2 atau lebih tanda berikut yang terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari setelah penghentian atau pengurangan penggunaan alkohol. Yang pertama yaitu hiperaktivitas otonom atau pengurangan atau berkeringat dan lebih dari 100 kali dari nadi lebih dari 100 per menit. Terus tangan tremor yang meningkat, kemudian insomnia, mual atau muntah, terus halusinasi visual, taktik atau auditori atau ilusi, terus psikomotor, ansietas, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam alkohol ini ada yang namanya sindroma Wernicke dan Korsakoff.
yaitu gangguan neurologis akibat kekurangan vitamin B1 berat, yaitu ensefalopati Wernicke merupakan fase akut, sindroma Korsakoff merupakan ensefalopati. Perubahan Wernicke kronis yaitu perubahan patologis lesi simetris pada paraventrikular talamus, hipotalamus, corpus mamillare, substantia nigra periaqueductus, dasar ventrikel 4. Kemudian ada ensefalopati Wernicke yaitu ataksia dan kelumpuhan. Pulih cukup cepat dengan suplementasi vitamin. Nah, sindroma Korsakoff ini bersifat permanen pada minimal 50% pasien. Sindroma Korsakoff merupakan amnesia anterograd dan retrograd dengan gangguan visuospasial, merupakan berpikir abstrak dan kemampuan belajar. Pasien yang mengalami perbaikan berespon dengan pemberian 500 mg vitamin 2-3 kali per hari selama 3-5 hari atau 100 mg tiamin per oral 1 kali 1 hari selama berbulan-bulan. Nah, fase pengobatan alkohol ini berupa intoksikasi alkohol yang penanganannya berupa diamin 50 mg 4 dan 50 mg IM dan dextrose dapat diberikan apabila hipoglikemia 50-10 ml 4. Kemudian yang kedua dilanjutkan tiamin 50 mg setiap hari sampai pasien dapat makan. Yang ketiga yaitu fase kondisi gawat darurat. Biasanya hilang tanpa timbul sindrom Wernicke-Korsakoff bila diobati segera. Gangguan yang biasanya berhubungan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan, tetapi penyebab utamanya kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Salah satu fungsi tiamin adalah membantu sel-sel otak untuk menghasilkan energi dari gula, sehingga ketika sekadar tiamin dalam otak rendah, maka sel otak tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu opioid, yaitu merupakan segolongan zat baik alamiah atau sintetik yang berhubungan dengan opiat, komponen alkaloid yang terdapat pada tanaman opium poppy atau Papaver somniferum. Biasanya itu berefek analgesik, hipnotik, dan euforia. Nah, pemakaian opioid ini dengan cara dragon atau dihisap dengan bibir melalui gulungan kertas atau plastik di atas aluminium foil yang dipanaskan, lalu di-sniffing atau dihirup dengan hidung, dan puff dimasukkan ke dalam rokok. Nah, intoksikasi opioid ini menurut DSM-5 ya, penggunaan opioid baru-baru ini, dan kedua itu masalah perilaku atau perubahan psikologis, misalnya euforia yang diikuti apatis, disforia, agitasi atau retardasi psikomotor yang terjadi selama atau segera setelah memakai opioid. Nah, kontriksi pupil atau dilatasi pupil karena anosmia pada overdosis berat, dan satu atau lebih tanda atau gejala berikut yang terjadi selama atau segera setelah pemakaian opioid. Yang pertama itu mengantuk berat atau koma, yang kedua cadel, dan yang ketiga yaitu gangguan perhatian atau memori. Nah, tanda atau gejala tidak berhubungan dengan kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lain, termasuk putus zat lain. Kemudian putus opioid menurut DSM-5 itu terjadi setelah pemakaian berat dan lama. Putus opioid dapat terjadi spontan atau menghentikan pemakaian harian, atau dicetuskan oleh penggunaan antagonis atau agonis parsial. Nah, selanjutnya pengobatan intoksikasi opioid, yaitu berupa rawat dengan perawatan medis intensif atau ICU, kemudian dengan narkotik antagonis, nalokson atau narkam, berikan 1,4 mg, ulangi 5 kali dengan interval 5 menit. Terus kemudian diharapkan terjadi respon cepat, perbaikan kesadaran 1-2 menit. Jika tidak terjadi setelah 4 dosis dicurigai etiologi lain untuk keadaan koma tersebut. Jika pasien membaik, diteruskan dengan pengawasan. Nah, putus zat opioid dengan metode terapi simptomatis atau menghilangkan gejala-gejala saja dengan obat analgetik, anti muntah, anti insomnia secukupnya dengan psikoterapi dan obat di tapering. Nah, ada juga metode terapi substitusi atau pengganti,
Yang pertama itu tablet kodein sebagai pengganti dengan diberikan per oral, kemudian di tapering. Juga dapat diberikan buprenorphine tablet 2 mg, 8 mg disesuaikan, kemudian juga di tapering. Terus yang kedua ada metadon, diberikan secara oral dalam bentuk liquid, diminum setiap hari secara terprogram dengan pemantauan yang ketat dan disiplin. Nilai harga relatif terjangkau. Kemudian ada amfetamin, yaitu merupakan senyawa sintetik. Ada 3 jenis, yaitu levoamfetamin atau benzedrin, kedua dextroamfetamin atau dexedrin, dan yang ketiga metilamfetamin atau metedrin. Dulu digunakan sebagai terapi benzedrin sebagai bronkodilator yang sering disalahgunakan. Nah, cara kerjanya ini menyebabkan pelepasan norepinefrin dan dopamin. Terus serotonin dari neuron prasinap. Kemudian menghambat reuptake norepinefrin dan dopamin. Terus menghambat sistem mau pada neuron prasinaps. Kemudian tanda dan gejala intoksikasi amfetamin. Yang pertama itu korteks cerebri atau striatum, sistem limbik batang otak. Nah, peningkatan kesadaran, insomnia, berkurangnya rasa lelah, peningkatan mood, peningkatan percaya diri, konsentrasi bertambah, nafsu makan berkurang, gelisah, mudah tersinggung, pusing, dan tremor. Terus yang kedua ada kardiovaskuler, yaitu palpitasi, angina, aritmia, mania, hiper atau hipotensi, kolaps, banyak keringat, kedinginan, terus pucat atau muka merah, dan dilatasi pupil. Yang ketiga ada respirasi bronchodilatasi. Yang keempat ada gastrointestinal, anoreksia, mual, diare, kram perut. Yang kelima ada renal, diuresis, dan keenam ada endokrin, libido berubah, hipotensi. Nah, pada keadaan putus amfetamin itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase awal itu depresi, agitasi, anxietas, alergia, dan drug craving. Yang kedua yaitu fase menengah, yaitu menurunnya energi mental, keletihan, berkurangnya minat terhadap lingkungan, anhedonia, drug craving, semakin memberat dan kemungkinan menggunakan kembali. Dan kemudian ada fase akhir, yaitu menurunnya drug craving dan kolaps. Kemudian selanjutnya yaitu penata laksanaan intoksikasi amfetamin, yaitu mempercepat ekskresi amfetamin dengan pemberian amonium klorida 500 gram per oral setiap 3-4 jam. Terus ada juga terapi psikofarmaka. Pasien dengan gejala membahayakan diri dan orang lain dapat ditangani dengan benzodiazepin, oxazepam atau Sorax 10-30 mg, lorazepam 1-2 mg. Kemudian pasien yang menunjukkan gejala psikotik dapat diberikan antipsikotik, yaitu haloperidol 2-5 mg setiap 4-6 jam. Kemudian ada ganja. Ini merupakan tanaman yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. Nama ilmiahnya yaitu Cannabis sativa. Itu zat psikoaktif delta 9 tetrahidrokannabinol atau THC pada daun, ranting, pucuk tanaman, dan tanaman betina yang sedang berbunga. Kemudian dapat dimakan, diseduh seperti teh atau rokok. Nah, THC dapat dideteksi pada urin sampai 1 minggu setelah penggunaan terakhir. Nah, selanjutnya kriteria diagnostik intoksikasi ganja. Penggunaan ganja baru-baru ini, yang selanjutnya itu masalah perilaku atau perubahan psikologis atau gangguan koordinasi motorik.
euforia, ansietas, sensasi waktu yang melambat, gangguan pertimbangan, menarik diri yang terjadi selama atau segera setelah pemakaian ganja. 2 atau lebih tanda atau gejala berikut yang terjadi dalam 2 jam setelah pemakaian ganja. Yang pertama itu konjungtiva hyperemesis, yang kedua yaitu peningkatan nafsu makan, yang ketiga mulut kering, yang keempat adalah takikardia. Nah, tanda atau gejala tidak berperan pada kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lain termasuk butuh zat lain. Nah, kriteria putus ganja menurut DSM-5 yaitu penghentian pemakaian ganja yang berat dan lama, misalnya biasa memakai setiap hari atau hampir tiap hari selama minimal beberapa bulan. 3 atau lebih tanda atau gejala berikut yang terjadi dalam kurang lebih 1 minggu setelah kriteria yang disebutkan tadi. Yang pertama irritable, marah atau agresi. Yang kedua gugup atau agresi. Yang ketiga sulit tidur, misalnya insomnia, mimpi yang mengganggu. Yang keempat yaitu penurunan nafsu makan atau berat badan turun. Yang kelima yaitu cemas. Yang keenam yaitu mood depresi. Yang ketujuh yaitu minimal 1 gejala fisik berikut yang menyebabkan ketidaknyamanan: nyeri perut, tremor, berkeringat, demam, menggigil atau nyeri kepala. Nah, selanjutnya komorbiditas, hubungan antara ketergantungan nafza dengan gejala psikiatri. Penyalahgunaan nafza menyebabkan gejala psikiatri dan gejala yang mirip gangguan psikiatri lain. Lalu penggunaan akut dan menahun merupakan gejala-gejala yang mirip dengan berbagai gejala psikiatri. Penggunaan nafza dapat penggunaan nafza dapat menginisiasi, mengeksaserbasi atau memperburuk perkembangan gangguan psikiatri yang sudah ada. Nah, penggunaan nafza dapat menutupi gejala-gejala psikiatri yang lain. Yang selanjutnya yaitu perjalanan penyakit dan progres. Penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi baik, tetapi kebanyakan pecandu meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Manajemen atau ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terapi farmakologik atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitasi, psikososial, dan intervensi penggunaan resiko. Nah, itulah semua materi mengenai topik kesehatan mental kali ini, gangguan mental akibat penggunaan zat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan bisa dimengerti oleh semua kalangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.